Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dani Asyari dengan NPM 0021 dan rekan saya Fatma Irmalia dengan NPM 0032. Di sini kami akan membawakan tentang Global Trade Agreement. Ya, apa itu yang Global Trade Agreement? Yaitu perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas, di mana perdagangan barang atau jasa di antara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non-tarif. Perjanjian perdagangan bebas disebut dengan FTA, Free Trade Agreement, merupakan kesepakatan antara negara ASEAN, adalah prioritas utama untuk dimanfaatkan bagi pelaku UKM Indonesia. Perbedaan FTA dengan perjanjian perdagangan lainnya. Di sini FTA yaitu ada PTA, Preferential Trade Agreement. Dalam cakupan PTA terdapat pengurangan atau penghilangan beberapa pos tarif produk yang menjadi suatu kepentingan negara yang terlibat. Dalam perjanjian ini, ROO diberlakukan untuk memastikan status asal suatu produk yang diekspor ke negara mitra. FTA, Free Trade Agreement. FTA lebih mencakup ke arah liberalisasi yang luas, tidak hanya perdagangan barang, tetapi juga liberalisasi perdagangan jasa dan investasi. 3. Trade in Goods Agreement. Cakupan dari perjanjian ini adalah pengurangan atau penghapusan semua pos tarif produk. Perjanjian ini juga memberlakukan beberapa manfaat regulasi WTO tambahan, yaitu WTO Plus. Terdapat juga istilah TISA, Trade in Service Agreement, yang hampir sama definisinya dengan 3, tapi berlakunya untuk perdagangan jasa. CEPA, yaitu di sini Comprehensive Economic Partnership Agreement. CEPA memiliki cakupan yang lebih luas daripada FTA. Selain perdagangan barang, jasa, dan investasi, di sini juga dicakup hal-hal yang lebih spesifik seperti kerjasama UKM, indikasi geografis, kompetisi, sustainable development, government procurement, dan berbagai bidang lainnya. Itulah definisi singkat untuk beberapa istilah perjanjian perdagangan yang sahabat UKM harus tahu. Intinya, secara skala cakupan, PTA memiliki tingkat yang terkecil, sedangkan CEPA memiliki tingkat paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari FTA. Nah, di sini ada perjanjian perdagangan Indonesia di internasional. Yang pertama yaitu EIF atau Entry into Force. Perjanjian perdagangan tersebut sudah disepakati, ditandatangani, dan mulai dijalankan. Yang kedua ada Consult dan Ratification. Perjanjian perdagangan tersebut sudah ditandatangani, namun masih dalam proses finalisasi atau penyelesaian dan proses ratifikasi. Maksud dari ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional ke dalam regulasi negara. Ongoing, perjanjian perdagangan tersebut masih dalam tahapan negosiasi atau perundingan antara pihak yang terlibat untuk kesepakatan atau revisi. Dan yang terakhir ada future, perjanjian perdagangan tersebut direncanakan untuk dibahas dan dinegosiasikan ke depannya. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu perjanjian perdagangan Indonesia di internasional. Yang pertama, EIF atau Entry into Force atau perjanjian perdagangan tersebut sudah disepakati, ditandatangani, dan mulai dijalankan. Yang kedua, Conclude and Ratification. Perjanjian perdagangan tersebut sudah ditandatangani, namun masih dalam proses finalisasi atau penyelesaian dan proses ratifikasi. Ratifikasi yang dimaksud adalah adopsi perjanjian internasional ke dalam regulasi negara. Yang ketiga, ongoing, perjanjian perdagangan tersebut masih dalam tahap negosiasi atau perundingan antara pihak yang terlibat untuk kesepakatan atau revisi. Yang terakhir, future, perjanjian perdagangan tersebut direncanakan untuk dibahas
dibahas dan dinegosiasikan ke depannya. Slide selanjutnya, perjanjian perdagangan Indonesia yang sudah berjalan. Yang pertama, Indonesia-Jepang atau IJPA. Yang kedua, Indonesia-Pakistan atau IPPTA. Yang ketiga, Indonesia-Pakistan atau MOU. Yang keempat, Indonesia-Chili atau IJCPA. Untuk slide selanjutnya, perjanjian perdagangan dalam proses Conclude and Ratification. Yang pertama, Indonesia-Australia atau IAJPA. Yang kedua, Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA. Yang ketiga, Indonesia-Mozambique atau IMPTA. Yang keempat, Indonesia-Korea atau IKCPA. Yang terakhir, ASEAN. Langsung slide selanjutnya, perjanjian perdagangan ke depannya atau future. Ini ada GCC terdiri dari Bahrain, Irak, dan lain sebagainya. Yang kedua, SACU terdiri dari Botswana, Afrika Selatan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, IAC terdiri dari Burundi, Kenya, dan sebagainya. Yang keempat, Economic Community of West Africa yang terdiri dari 15 negara termasuk Gambia, dan Ghana. Dan yang terakhir, Eurasia terdiri dari 13 negara di wilayah Eropa Timur seperti Ukraina dan sebagainya. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.